Latvia sama Lituania itu hampir satu. Ya seperti Jakarta sama Bekasi lah, itu hampir jadi satu. Jadi kalau lihat kotanya itu hampir mirip-mirip sama. Bordernya pun juga saya nggak begitu jelas di mana bordernya karena hampir semua sama. Kedua negara ini, saya juga melihat bahwa di kota-kota itu di tembok-temboknya ini banyak grafiti. Jadi gambar-gambar itu aneh-aneh. Jadi di gambar-gambar jembatan juga digantungin tali-tali, dekorasi-dekorasi itu banyak sekali gitu. Saya jalan kaki. Jadi karena memang udah di mobil sudah terlalu lama, jadi saya kadang-kadang parkir, saya jalan kaki masuk ke pelosok-pelosok itu. Dan saya sempat juga mengunjungi ada satu danau, di tengahnya itu ada semacam castle juga gitu. Setelah dua negara ini saya laluin, saya akan meneruskan ke Polandia. Masih agak lumayan jauh itu Polandia itu, ada 400 sampai 500. Saya pakai GPS. Saya biasa pakai dua, satu Seismic, satu GPS. Ini border dari Lithuania ke Polandia. Sekarang sudah masuk ke border Polandia. Kita mau ke imigrasi untuk cek surat mobil dan paspor. Sudah masuk border, sekarang sudah masuk Polandia. Di Polandia ini saya di stop oleh polisi di jalan, surat saya kasih lihat segala macam. Dia dengan bahasa Polandia dia menunjuk bendera saya. Saya bilang, kenapa? Saya baru ingat ternyata Polandia itu benderanya kan putih merah, sedangkan saya kan dari Indonesia merah putih. Dia bilang suruh balik. Saya bilang, wah sorry. Akhirnya saya bilang saya dari Indonesia, bendera saya memang merah putih. Akhirnya saya berpikir nih kalau saya nanti nggak kasih patokan, mereka akan stop terus. Akhirnya saya tulisin from Indonesia with love. Jadi atasnya sama bawahnya semua saya kasih stiker saya. Pagi sekarang kita mau menuju ke kota Warsawa. Sudah di Polandia. Cuaca di luar 5 derajat, tapi cukup berkabut karena tadi malam agak hujan rintik-rintik. Jalan cukup bagus, tol juga speed limit bisa sampai 110. Jadi diperkirakan Warsawa masih ada 155 km lagi. Sekarang jam setengah 9 pagi, beda 5 jam dari Indonesia dan beda 1 jam dari Estonia. Ada perbaikan jalan di tol dan target saya sampai di Warsawa jam 10. Saya ke Warsawa, ya itu tetanggaan sama Czech Republic. Nah di situ itu memang selain bangunan tua, mereka terkenal dengan gereja-gereja ortodoksnya. Itu gereja ortodoks di sana itu cukup ditakutin dan diseganin di sana.
Nah, akhirnya saya melihat kebangunan-bangunan tua ini dan saya juga mengeksplor. Nah, pada waktu saya masuk ke kota ini, saya menemui satu gereja tua sekali. Ada beberapa orang bilang kamu harus masuk ke situ. Setelah saya masuk, ternyata di situ ada satu gambarnya Bunda Maria yang sedang menyusuin Yesus gitu loh. Kan ini sesuatu yang memang saya belum pernah lihat. Ya, saya di situ saya respect, saya menghormat, saya coba berdoa. Akhirnya setelah itu baru saya meneruskan perjalanan lagi. Dua negara Polandia dan Czech Republic ini dibandingkan dengan Latvia dan Lithuania itu beda banget. Itu beda banget ini culture-nya. Nah, dari situ ke negara berikutnya yaitu Austria. Austria sangat tinggi anginnya, anginnya sangat kencang. Jadi kita speed tidak boleh terlalu cepat, sebab mobil agak goyang. Dan di sini banyak propeller untuk pembangkit listrik karena diambil daerah dataran tinggi sehingga banyak angin. Sekarang jam 4 sore di Vienna, masih kurang lebih 70 km lagi. Ini Austria ini negara yang udah enak banget ke Vienna karena di situ winery-nya bagus-bagus ya, tanaman wine-nya itu udaranya juga bagus, orang-orangnya, culture-nya sudah mirip seperti Jerman. Jadi nggak seperti di daerah-daerah yang sebelumnya, karena daerah sebelumnya itu masih mungkin dekat Rusia ya dulu, jadi masih ada pengaruh dari USSR ya, zaman dulu Soviet Union gitu loh. Jadi masih orangnya masih kuno-kuno lah, kuper gitulah, kurang pergaulan gitu. Nah, ini di Vienna. Dan saya kangen sama orang Indonesia. Bagaimana caranya? Saya langsung tanpa kasih tahu, saya langsung ke embassy. Ternyata Pak Ambasadornya ini baru pulang, jadi saya parkir, beliau dari belakang. Beliau juga kaget kok ada mobil B dari Jakarta parkir di depan pintu. Pak Dubes ini sangat agresif, dia langsung loncat ke roof rack saya, dia foto di atas. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, tapi saya nggak bisa lama karena saya masih nguber target karena saya harus ke negara-negara berikutnya. Tapi sebelum saya meninggalkan Vienna, saya ingat bahwa di dekat Vienna ini ada satu favorit saya yaitu Graz. Graz ini adalah pabrik mobil Magna Steyr yang membuat Mercedes G-Class. Baru saja G-Class salib dengan kecepatan 150. Kita ke arah Graz, ambil jalur A2. Sekarang speed limit 100. Jadi masih kurang lebih ke Vienna 30 km lagi, dan ke Graz masih kurang lebih 200 km. Nah, akhirnya saya mampir ke pabriknya. Saya ingin melihat dan test drive. After 200 meters, take the exit right. Sharp right 30. Take the exit right.
300 meters, turn right, then immediately at the traffic Sekarang kita circle, mau take ke the first exit. G-Class Factory. Kita baru keluar dari highway. Turn right, then immediately at the traffic circle, take the first exit. Sebelah kanan saya adalah pabrik dari G-Class. Saya lagi mau cari pintu untuk masuk. Ada gambar Magna push tire. Ya, administrasinya berbelit-belit. Akhirnya saya boleh test drive tapi nggak official ya, dikasih pinjam. Nah, di situ saya hampir 1 hari. Saya udah sampai di depan parkir. Sekarang lagi mau menuju ke lobby. Ini pabrik G-Class. Baru saja saya lihat ada long wheelbase dengan kaki portal lagi test drive, dan juga beberapa G-Class lain lagi tes di jalan raya. Itu logistik truk untuk kirim komponen-komponen untuk ke dalam pabrik. Ini ada satu Jeep lagi yang mau dites. Dia masih ada di security. Sebentar lagi dia akan test drive. Ya. Dia masih baru, belum pakai nomor plat. Saya sekarang coba G-Class. Saya coba G-Class G300 diesel di 300 GDI 6 silinder. Tarikannya bagus sekali. Can you make accelerate? Besoknya saya kembali lagi, tapi bukan di pabriknya, tapi saya di orang-orang yang menjual second hand, barang-barang second handnya G-Class. Banyak sekali. Tapi sebelumnya jangan lupa follow Instagram saya, Happy Go Lucky Expedition, dan juga subscribe video-video saya ini. Mobil-mobil canggih yang boleh dipretelin. Sasis tinggal dipilih yang bagus. Ini juga ada Hammer.